tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi siapa? Ibrahim. Siap mendengarkan? Ya. Pada suatu hari, Bunda berdiri ya. Ya. Pada suatu hari ada anak bernama Ibrahim. Pada waktu itu ada seorang pemimpin bernama Raja Namrud. Raja tersebut ia memperoleh mimpi. Mimpinya itu adalah kalau nanti ada anak laki-laki tersebut akan bisa membinasakan dia. Jadi Raja Namrud itu ketakutan setelah datangnya mimpi tersebut. Akhirnya Raja Namrud memberi perintah kepada rakyatnya. Seperti ini perintahnya. Hei semuanya, aku perintahkan kalian, janganlah sampai ada anak laki-laki yang lahir di negeri ini. Begitu bunyinya. Kemudian rakyatnya terheran-heran. Kenapa ya Raja Namrud kok memerintahkan seperti itu? Ternyata dia ketakutan. Takut kalau ada anak laki-laki yang bisa membinasakan dia. Kemudian lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Kemudian ibu dan ayah Ibrahim ketakutan setelah mendengarkan perintah Raja Namrud. Aduh, bagaimana ini? Kata si ibu. Ayah, bagaimana anak kita, ayah? Bagaimana anak kita, ayah? Aku takut nanti kalau anak kita dibunuh sama Raja Namrud. Kemudian bapaknya berbicara. Tenang istriku. Bagaimana kalau kita sembunyikan saja anak kita? Kemudian ayah dan ibu Nabi Ibrahim membawa Nabi Ibrahim kecil sembunyi ke dalam gua. Gua di tengah hutan, guanya lebar sekali. Aku tahu. Kemudian Nabi Ibrahim dan kedua orang tuanya tinggal di dalam gua untuk bersembunyi. Karena apa? Takut kalau dibunuh sama Raja Namrud. Kemudian mereka hidup di sana, makan di sana, tidur di sana. Nah, sampai Nabi Ibrahim besar dan tumbuh dewasa. Kemudian setelah dewasa, Nabi Ibrahim dan kedua orang tuanya kembali ke pedesaan. Kemudian Nabi Ibrahim melihat sesuatu yang membingungkan. Mereka melihat, kenapa rakyat-rakyat semuanya ini, kenapa kaum-kaum semuanya ini kok pada menyembah berhala? Nabi Ibrahim kebingungan karena Nabi Ibrahim mengetahui kenapa berhala kok disembah-sembah. Kalian tahu nggak berhala itu apa? Berhala itu patung. Kaum Nabi Ibrahim itu menyembah patung. Patung yang mereka sembah itu mereka anggap adalah Tuhan. Nabi Ibrahim kebingungan, kenapa ya kok patungnya bisa disembah-sembah dianggap Tuhan? Kan patung tidak bisa berbuat apa-apa. Patung bisa nggak menciptakan manusia? Patung bisa nggak menumbuhkan bunga? Patung bisa nggak menumbuhkan buah-buahan? Makanya Nabi Ibrahim terheran-heran. Kemudian Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Mereka memberi penjelasan kepada mereka, wahai kaum
pada pergi berpesta di pinggir sungai. Aku hancurkan, aku hancurkan, aku hancurkan, aku hancurkan semua berhala. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menyisakan berhala satu yang paling besar. Kemudian kapaknya ditaruh digantungkanlah kapak itu di berhala yang paling besar. Kemudian ada salah satu orang yang melihat Nabi Ibrahim di dekat tempat penyembahan berhala. Kemudian dia terkejut. Aduh, kenapa berhalaku kok berantakan? Kenapa berhalanya? Aduh, kenapa semuanya hancur? Dia kebingungan. Terus dia melihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kan hanya kamu yang tidak menyukai berhala kami. Mengapa engkau hancurkan Nabi Ibrahim? Kamu yang menghancurkan ya? Katanya. Tapi Nabi Ibrahim bilang seperti ini. Tidak kok. Coba lihat, yang membawa kapak adalah patung yang paling besar. Mungkin dia yang menghancurkan teman-temannya. Kata Nabi Ibrahim. Memangnya bisa patung ini menghancurkan teman-temannya? Kemudian ia berpikir, mana mungkin Ibrahim dia menghancurkan yang lainnya. Nah, apakah mungkin patung yang besar ini menghancurkan teman-temannya? Tidak mungkin. Bisa nggak patung bergerak? Tidak. Bisa nggak patung berjalan? Tidak. Bisa nggak patung hidup? Tidak. Kemudian kaum tersebut menjawab seperti ini kepada Nabi Ibrahim. Mana mungkin Nabi Ibrahim, kan ia tidak bisa bergerak. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ya memang kan patung tidak bisa bergerak. Terus mengapa engkau menyembahnya? Tetapi mereka tidak mau mendengarkan sama sekali dan beramai-ramai untuk menghukum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diikat di sebuah pohon, kemudian Nabi Ibrahim mau dibakar oleh mereka. Mereka semua berbondong-bondong menyaksikan. Ayo bakar Ibrahim, bakar Ibrahim, bakar Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak berdaya karena dia sudah diikat di pohon. Kemudian dihidupkan api tersebut. Nabi Ibrahim dibakar dan api berkorban.